Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Demit Horor, tempat di mana kisah gaib, misteri, dan teror malam hari menjadi nyata. Bersiaplah, karena setiap cerita punya sisi gelap yang tak semua berani ungkap. Semakin pelan, efek angin berhembus, atau suara seretan matikan lampu, pasang headsetmu. Dan jangan lupa baca doa, karena kamu sedang memasuki dunia Demit Horor. Langit pagi itu mendung, kabut tipis menggantung di sepanjang jalanan pasar desa Sukajati. Bau tanah basah dan aroma gorengan dari pedagang kaki lima bercampur jadi satu. Di pojok pasar, tampak sebuah gerobak soto sederhana milik Pak Tarbu, pria berumur 45 tahun yang mengenakan kaos oblong kusam dan celana kain lusuh dengan tangan cekatan. Pak Tarbu menyusun piring-piring, mengaduk kuah sotonya yang mengepul, dan sesekali melirik ke arah ujung jalan. Di sanalah pesaingnya, Pak Ilham, berdagang soto juga, tapi jauh lebih ramai. Warung Pak Ilham dipenuhi pembeli dari pagi sampai siang. Sementara gerobak Pak Tarbu hanya sesekali disinggahi 1-2 orang. Mas, sotonya 1, kata seorang pembeli. Seorang ibu tua yang akhirnya duduk di bangku plastik Pak Tarbu. Siap Bu, jawab Pak Tarbu dengan senyum dipaksakan. Tapi dalam hatinya, ia getir. Sudah 3 bulan terakhir ini jualannya sepi. Uang belanja pas-pasan. Istrinya, Bu Mala, sering mengeluh karena beras makin menipis, dan anak-anaknya Raga 17, Sinta 12, dan Gilang 6 sering makan dengan lauk seadanya. Pak Tarbu menyimpan banyak beban. Ia sudah mencoba berbagai cara, ganti resep, ganti tempat, tambah topping, bahkan pernah diskon. Tapi tetap saja, pelanggan lebih suka ke tempat Pak Ilham. Sore itu, setelah pulang dari pasar, Pak Tarbu duduk termenung di beranda rumah kayunya yang mulai reot. Sementara Bu Mala sibuk menambal seragam sekolah Sinta yang sobek, dan Raga di belakang rumah mencoba memperbaiki kompor yang bocor. Pak, kita mau sampai kapan begini? Kalau terus sepi, anak-anak makan apa? Tanya Bu Mala lirih. Pak Tarbu menghela napas panjang. Aku juga bingung Bu, rasanya semua udah aku coba. Diamond. Hanya suara jangkrik dan gemerisik dedaunan yang terdengar. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara motor tua mendekat. Seorang pria tua bertopi caping, mengenakan jaket hitam sobek-sobek, turun dan menghampiri. Wajahnya asing, matanya cekung, dan bibirnya seperti tak pernah tersenyum. Pak Tarbu, tanya pria itu. Iya, saya sendiri, jawabnya heran. Call out. Kau mau daganganmu laris? Aku bisa bantu. Pak Tarbu menatapnya tajam. Siapa sampean? Orang yang pernah di posisi kamu. Sekarang, aku hanya utusan. Yang penting, kalau kamu siap, datanglah ke hutan Karangpule. Di balik bukit timur, cari gubuk bambu. Bermalamlah di sana selama 7 malam. Jangan keluar, apapun yang terjadi. Dan jangan takut pada tamu malam terakhir. Setelah bicara itu, pria itu langsung naik motornya dan pergi begitu saja, tanpa menjelaskan apa-apa lagi. Pak Tarbu hanya bisa terdiam. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Malamnya, setelah anak-anak tidur, Pak Tarbu menceritakan pertemuan itu pada Bu Mala. Jangan main-main Pak, hutan Karangpule itu angker. Banyak cerita orang hilang atau balik tapi nggak waras, ujar Bu Mala dengan suara setengah berbisik. Tapi kita butuh jalan keluar Bu. Kalau terus begini, kita nggak bisa bertahan. Aku hanya coba cari keberuntungan. 1 kali, ini saja. Kalau gagal, aku akan berhenti, ucap Pak Tarbu mantap. Bu Mala menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Kalau kamu nekat, aku hanya bisa berdoa. Tapi jangan bawa anak-anak kita dalam urusan ini Pak. Pak Tarbu mengangguk. Namun jauh di dalam hatinya, dia tahu bahwa sekali ia melangkah ke jalan itu, tidak akan ada jalan pulang yang sama. Malam pun makin larut. Angin dari arah timur membawa aroma aneh seperti dupa dan tanah basah. Dan di kejauhan, dari arah hutan Karangpule, terdengar suara ketukan lembut seperti suara tangan kecil mengetuk pintu kayu. Tok, tok, tok. Langit sore itu mendung, berat. Awan gelap menggantung di atas hutan Karangpule, sebuah hutan tua yang terkenal angker di desa Sukajati. Di sanalah langkah kaki Pak Tarbu menapaki jalan setapak yang dipenuhi akar pohon dan semak berduri, mengikuti pesan pria misterius yang menemuinya malam sebelumnya. Dengan hanya membawa tas berisi bekal, selimut, dan senter kecil, Pak Tarbu menahan rasa takut yang menyelinap di dada. Udara hutan begitu dingin dan lembab. Di balik kerapatan pohon-pohon besar, suara-suara aneh mulai terdengar. Desiran dedaunan, lolongan burung hantu, bahkan suara yang mirip langkah kaki. Namun tak terlihat siapapun. Setelah 1 jam berjalan, barulah ia menemukan gubuk bambu tua
seperti yang disebutkan. Letaknya tersembunyi di tengah hutan, beratap rumbia yang sudah rapuh, berdinding anyaman bambu yang berlubang di sana-sini. Gubuk itu berdiri di atas tanah yang dipenuhi akar pohon besar, seolah sudah menelannya sebagian. Dengan ragu, Pak Tarbu masuk. Di dalamnya hanya ada satu tikar usang, sebuah kendi tua di sudut ruangan, dan bau kayu lapuk yang menyengat. Malam pertama pun dimulai. Malam pertama, ketukan halus sekitar tengah malam. Saat Pak Tarbu hampir tertidur, terdengar suara ketukan halus dari dinding gubuk. Tok, tok, tok. Ia membuka matanya, menajamkan telinga, tapi tak ada siapapun. Ketukan itu berhenti setelah beberapa menit, dan malam kembali tenang. Malam kedua, suara tawa anak kecil Pak Tarbu mulai merasakan keganjilan. Saat ia memejamkan mata, terdengar suara tawa anak kecil, samar tapi cukup jelas, berlari mengelilingi gubuk. Saat ia intip keluar dengan senter, tak ada siapapun kecuali kabut yang mulai turun perlahan dari pepohonan. Malam ketiga, wanita menangis. Suara tangis lirih terdengar dari arah belakang gubuk. Awalnya lembut, tapi lama-lama berubah menjadi isakan menyayat. Suara itu datang dari dalam tanah, seperti berasal dari liang kubur. Pak Tarbu hanya bisa membaca doa dalam hati, mencoba bertahan hingga pagi. Malam kimpet, bau busuk dan bayangan bau busuk seperti bangkai menyebar di dalam gubuk. Saat senter diarahkan ke sudut, terlihat bayangan hitam melintas cepat. Tidak ada yang bisa dilihat jelas, tapi langkah-langkah kaki seolah mengitari gubuk dari luar. Malam itu Pak Tarbu tak tidur sedikit pun. Malam kelima, mimpi aneh. Ia bermimpi berada di tengah pasar, menjual soto yang begitu ramai. Tapi saat ia menoleh ke dalam mangkuk, isinya bukan kuah, melainkan darah kental dan potongan kain dalam wanita. Di mimpinya, pelanggan tetap makan dengan lahap. Mulut mereka penuh belatung, mata mereka kosong menatapnya. Ia terbangun dengan peluh dingin membasahi tubuh. Dan di dekat kakinya, kendi yang semula berada di sudut ruangan kini bergeser lebih dekat ke arahnya. Malam keenam, ular hitam, seekor ular hitam besar, tiba-tiba merayap masuk ke dalam gubuk. Panjangnya sekitar 3 meter, dengan sisik mengkilap dan lidah bercabang. Tapi anehnya, ular itu tidak menyerang. Ia hanya mengelilingi tubuh Pak Tarbu 3 kali, lalu melilit kendi dan kembali merayap keluar. Seolah memberinya peringatan, besok adalah malam penentuan. Malam ketaju, tamu dari kegelapan Pak Tarbu duduk di tikar. Tubuhnya gemetar, keringat dingin menetes dari pelipis. Malam sangat gelap, angin tiba-tiba berhenti. Hutan terasa hening, seolah seluruh makhluk menahan napas, dan tok, tok, tok. Ketukan di pintu bambu itu kembali terdengar. Tapi kali ini lebih berat, lebih lambat. Tok, tok. Pak Tarbu memegang senter, tapi lampunya tiba-tiba padam sendiri. Api lilin yang dinyalakannya pun ikut mati. Pintu gubuk terbuka. Tanpa disentuh, dari kegelapan masuklah sosok wanita tua. Tubuhnya sangat kurus, tulangnya mencuat dari kulit. Rambut panjang kokoken menutupi wajahnya. Tapi yang paling mengerikan, wajahnya kecil, kering, mirip jenglot. Mulutnya hanya celah hitam, matanya cekung, dan suaranya bergetar seperti berbisik di dalam kepala. Tarbu, kamu datang, kamu memilih jalan ini. Ia merangkak ke arah kendi yang tadi dililit ular. Dikeluarkannya sebotol cairan kehijauan kental yang berbau amis. Inilah kendi Kliwon, kendi penglaris. Tapi ada syarat, untuk tiap kuah soto yang laris, kau harus merendam celana dalam istrimu setiap pagi ke dalam kuah itu. Itulah tambel yang paling mudah. Pak Tarbu ingin menolak, tapi seolah mulutnya terkunci. Tubuhnya gemetar hebat. Wanita itu meletakkan botol cairan ke tangannya. Tangannya dingin, keras, seperti kayu mati. Ingat, Tarbu, sekali kau mulai, tak boleh berhenti. Atau keluarga yang kau lindungi akan jadi bagian dari kendi ini. Saat wanita itu menghilang dalam bayangan, suara rintihan pelan terdengar dari dalam kendi. Seperti suara Bumala menangis. Pak Tarbu terduduk. Nafasnya memburu. Tangan menggenggam kendi. Pilihan sudah dibuat. Pagi itu, langit berwarna kelabu. Angin dari arah timur terasa dingin dan menusuk tulang. Setelah 7 malam penuh teror di gubuk Karangpule, Pak Tarbu akhirnya pulang dengan wajah pucat dan mata cekung. Di tangannya tergenggam erat sebuah botol kecil berisi cairan kehijauan dan sebuah kendi tua warisan dari ritual pesugihan semalam. Sesampainya di rumah, Bumala menyambut dengan pelukan penuh haru. Namun, heran melihat suaminya tidak berkata sepatah kata pun sepanjang pagi. Pak Tarbu hanya berkata lirih, mulai besok, dagangan kita akan laris, Bu. Tapi,
ada yang harus kamu lakukan. Syarat yang tak masuk akal di dapur kecil rumahnya, Pak Tarbu meletakkan kendi dan botol itu di atas rak bambu. Lalu istrinya dengan mata yang tidak seperti biasanya. Tatapan kosong, dingin, dan jauh, Bu. Mulai besok, sebelum aku jualan, kamu harus merendam celana dalammu ke dalam kuah soto. Bu Mala tertegun. Apa? Aku nggak bohong, Bu. Itu syaratnya. Nggak boleh diganti celana dalam siapapun. Harus punyamu. Setiap pagi, sebelum kuah itu dibawa ke gerobak, suaranya bergetar. Antara sadar dan tidak, antara jijik dan takut, Bu Mala menangis. Kau sudah gila, Pak. Kita ini manusia, bukan binatang. Namun, ketika Pak Tarbu menunjukkan kendi dan botol berisi cairan yang baunya menusuk hidung seperti darah basi dan belatung, Bu Mala tahu suaminya telah membuat perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Dengan hati berat dan air mata, Bu Mala menuruti. Celana dalamnya yang masih lembab direndam ke dalam baskom kuah soto, lalu dicampur dengan cairan kehijauan. Dari botol pesugihan itu, kuah berubah sedikit lebih kental dan berbau rempah aneh. Soto yang laris tanpa alasan hari itu. Untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, gerobak soto Pak Tarbu dipenuhi pembeli. Bahkan pembeli yang biasanya melewati saja kini berhenti. Banyak yang mengaku tiba-tiba ingin makan soto, meski mereka tak lapar. Wah, kuahnya enak banget, Pak. Kayak ada rasa unik gitu. Pak Tarbu, bungkus 5 ya. Saya kirim ke kantor. Tambah porsi lagi dong, ketagihan. Pak Tarbu hanya tersenyum getir. Ia tahu rasa itu bukan dari rempah, tapi dari syarat pesugihan yang menjijikan. Kembali, menginjak Pak Ilham sementara itu, warung soto milik Pak Ilham, yang dulunya ramai, mulai sepi. Ia curiga, tapi tak ada bukti. Ia hanya mengamati dari kejauhan, bagaimana pelanggan berkerumun di gerobak Pak Tarbu, seperti dihipnotis. Namun malam harinya, saat Pak Tarbu membersihkan kendi, ia mendengar suara kecil dari dalam kendi. Itu, hangat, daging keren wanita. Kenya, suaranya seperti bisikan dari dalam liang kubur. Diiringi aroma amis dan busuk, Pak Tarbu menutup kendi itu dengan kain, sambil komat kemit membaca doa seadanya. Tapi kendi itu justru bergetar sendiri di rak bambu. Mimpi busuk dan luka aneh malam. Itu, Pak Tarbu bermimpi Bu Mala dirantai dalam dapur. Tubuhnya diseret oleh tangan-tangan hitam, wajahnya menangis, namun suaranya hilang. Di sampingnya, kendi terbuka dan suara tawa wanita tua menggema di langit-langit rumah. Begitu bangun, Pak Tarbu mendapati leher Bu Mala memar seperti dicekik, dan kakinya penuh bekas cakaran. Aku mimpi dikerumuni wanita-wanita tanpa wajah, Pak, kata Bu Mala sambil gemetar, dan di luar kamar, kendi tua itu masih berdiri. Kini basah seperti baru digunakan, padahal tak ada yang menyentuhnya. Teror dimulai sejak hari itu. Anak-anak Pak Tarbu mulai mengalami hal aneh. Sinta 12 sering melihat sosok wanita kurus berdiri di dapur saat malam. Raga 17 mimpi basah yang aneh, dan setiap pagi bajunya bau amis. Gilang 6 tiba-tiba bicara sendiri dan memanggil seseorang bernama Mbok Ayu, padahal tak ada orang itu di keluarga mereka. Sementara itu, kuah soto makin laris. Bahkan orang dari luar desa datang khusus untuk mencicipi. Namun ada pula beberapa pelanggan yang setelah makan, kejang-kejang dan mulutnya berbusa. Lalu tiba-tiba sembuh begitu saja, seolah tak terjadi apa-apa ketika melakat. Penyesalan datang terlambat. Pak Tarbu mulai dihantui rasa bersalah. Ia mencoba berhenti. Suatu pagi, ia tidak merendam celana dalam Bu Mala ke dalam kuah. Tapi hasilnya dagangan hari itu sepi total. Bahkan pelanggan setia pun tak muncul. Malamnya, ia dihampiri mimpi buruk. Dalam mimpi itu, wanita jenglot yang menyerahkan kendi berdiri di atas tubuh Bu Mala dan menjilati wajahnya dengan lidah panjang hitam. Janjimu sekali, tak ada henti, maka bayar dengan wanita itu. Pak Tarbu terbangun dengan tubuh dingin dan menggigil. Di dekatnya, kendi itu basah oleh darah segar. Tak tahu dari mana asalnya. Akhir bab ini menutup dengan Pak Tarbu berdiri di depan kendi itu. Wajahnya penuh kebingungan, ketakutan, dan penyesalan. Tapi tak ada jalan mundur. Ia tahu, jika ia berhenti, bukan hanya dagangannya yang akan hilang, keluarganya pun bisa lenyap satu persatu. Namun jika ia terus, ia akan menjadi tukang soto dengan kuah terkutuk, dan mungkin suatu hari, ia sendiri tak lagi ingat bagaimana rasanya menjual dengan cara yang halal. Pagi itu, gerobak soto Pak Tarbu sudah diserbu pelanggan sejak jam 7. Belum sempat ia meletakkan baskom kuah di atas kompor, beberapa orang sudah antre, menenteng mangkuk sendiri. Bahkan ada yang membawa panci besar untuk dibungkus. Pak, seperti biasa ya,
2 porsi. Yang kuahnya banyak, tambah 1 lagi. Buat anak saya. Pak Tarbu, jualannya pindah ke kota dong. Di sini udah nggak muat orang. Pak Tarbu hanya tersenyum datar. Senyum yang semula merupakan tanda syukur, kini berubah menjadi tameng dari kegelisahan. Ia tahu, kuah itu sudah tak lagi murni. Di dalamnya, terendam celana dalam bumala dan beberapa tetes cairan kehijauan dari botol kendi yang baunya menusuk seperti anyir darah basi. Namun, ia tak bisa berhenti. Ia sudah mencoba menghentikan 1 hari saja, dan warungnya sepi seperti kubrot. Dan malamnya, Bumala mengalami mimpi buruk, hingga tubuhnya lebam keesokan harinya. Pelanggan semakin aneh hari-hari berlalu. Setiap hari, jumlah pembeli meningkat, tapi ada yang berubah. Beberapa pelanggan menjadi terlalu ketagihan. Ada seorang pria yang memesan soto sampai 5 mangkuk, lalu duduk di pojok dan memakannya sambil tertawa sendiri. Ada juga seorang ibu-ibu hamil yang menangis ketika sotonya kehabisan. Ia mencakar-cakar lengan Pak Tarbu sambil berteriak, "Anak saya butuh makan itu! Saya rela apa saja, asal kuahnya masih ada." Sejak itu, wajah-wajah pelanggan tak lagi terlihat wajar. Mata mereka kosong, gerak tubuh mereka seperti boneka, namun tetap mengunyah, dan mengunyah. Bumala mulai mengerikan di rumah. Bumala tidak lagi seperti dirinya yang dulu. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan ia sering berbicara sendiri. Kadang, ia berdiri di dapur, menatap baskom kuah sambil bergumam, "Hangat ya, hangat sekali." Dia suka kalau aku rendam lama-lama. Sinta, anak perempuan mereka, pernah melihat ibunya memasukkan tangannya sendiri ke dalam kuah dan mengguyur tubuhnya sambil tersenyum aneh. Bu kenapa? Dia ingin aku lebih dekat, lebih dalam, lebih lembab," jawab Bumala dengan nada pelan. Anak-anak dalam bahaya raga, anak sulung Pak Tarbu, mulai tidur sambil menggertakkan gigi. Beberapa malam, tubuhnya kaku dan matanya terbuka, seolah kerasukan. Sinta makin sering melihat bayangan wanita tua berdiri di dekat kendi, terutama saat senja. Kadang, sosok itu berdiri di sudut dapur, kadang di atas lemari, hanya menatap, tidak bergerak. Gilang, si bungsu, suatu malam menunjuk ke arah dapur dan berkata, "Itu yang punya kuah, dia pengen main sama kakak." Kejadian mengerikan. Di gerobak suatu siang, seorang pemuda membeli soto dan makan di kursi depan gerobak. Baru 3 suap, mendadak ia muntah darah, lalu tubuhnya kejang hebat. Orang-orang panik, tapi sebelum ambulans datang, ia sadar kembali dan berkata sambil tersenyum, "Enak banget, kuahnya kayak darah emak." Semua yang mendengar merinding, tapi anehnya, tetap ada yang tetap memesan soto. Pak Tarbu nyaris pingsan. Ia tahu ada yang salah, tapi semuanya terasa di luar kendalinya. Setiap malam, kendi tua itu bergetar dan berbisik, dan Pak Tarbu mulai bermimpi dirinya berjalan di pasar tanpa kepala, menjual soto dari isi perut sendiri. Pak Ilham mencium arah. Buruk sementara itu, Pak Ilham, saingan lamanya yang kini warungnya makin sepi, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia pernah melihat Pak Tarbu memegang kendi dan mencuci baskom kuah pakai air berwarna kehijauan. Ia mulai menyelidiki diam-diam, dan suatu malam mengikuti Pak Tarbu pulang dan mengintip ke balik dapur. Di sana, ia melihat Bumala merendam celana dalam ke dalam kuah sambil tertawa kecil. Pak Ilham segera mundur, menutup mulutnya, dan pulang dengan wajah pucat. Ia bersumpah akan membongkar rahasia itu. Tapi malam itu, ia bermimpi dililit ular besar dan diseret ke dalam kendi raksasa. Dan keesokan paginya, ia mengalami demam tinggi dan tak sadarkan diri selama 3 hari. Kendi minta lebih malam keempat. Sejak ritual, Pak Tarbu didatangi mimpi buruk terparah. Dalam mimpi itu, ia berdiri di antara ratusan pelanggan yang kepalanya sudah tidak ada. Mereka tetap makan sotonya dengan tangan yang penuh darah. Di tengah pasar itu, wanita jenglot muncul membawa kendi yang kini jauh lebih besar, setinggi tubuh manusia. "Tarbu, kuah, ini sudah cukup. Tapi lapar kami belum selesai, sekarang waktunya. Tambahkan potongan daging yang nyata. Daging darah segar, daging manusia." Pak Tarbu terbangun sambil berteriak. Ia melihat kendi itu mengeluarkan darah, merembes ke lantai, dan suara rintihan terdengar dari dalamnya. Akhir bab. Yang menegangkan di akhir bab ini, Pak Tarbu terpoyak. Ia berdiri di dapur, menatap kendi yang kini berdenyut seperti jantung, mengeluarkan asap dan bisikan minta tumbal. Di luar, suara pelanggan makin ramai memanggil namanya. "Pak Tarbu, sotonya, kami lapar. Kami mau kuah yang hari ini, yang paling dalam rendamannya." Ia tak tahu harus memilih siapa yang akan dikorbankan, atau ia sendiri yang akan lenyap di telan kendi. Tapi satu hal yang pasti, jalan keluar dari pesugihan ini
Tidak ada. Pagi itu, pasar Sukajati terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut belum mau pergi, dan sinar matahari tertutup awan abu-abu. Tapi seperti biasa, gerobak soto Pak Tarbu sudah dikerumuni pembeli sejak fajar. Antrian memanjang, suara sendok dan mangkuk berdenting bersahutan. Di balik kepulan uap kuah soto, Pak Tarbu tampak lelah. Bukan karena capek bekerja, tapi karena jiwanya terus digerogoti rasa bersalah dan ketakutan. Kuah soto hari itu lebih kental dari biasanya. Baunya lebih kuat, seperti ada aroma amis yang tak wajar. Tapi anehnya, pelanggan makin ketagihan, kedatangan. Orang asing sekitar pukul 9 pagi. Di tengah keramaian, datang seorang pria tua. Rambutnya putih, mengenakan baju koko lusuh, dan membawa tongkat kayu dari akar pohon. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam dan dalam, seperti menembus isi dada. Namanya Mbah Sakri. Pria tua yang dikenal di beberapa desa sekitar sebagai orang indigo, orang yang bisa melihat hal-hal tak kasat mata. Mbah Sakri duduk di kursi depan gerobak, memesan 1 porsi soto. Duduknya di sini. Ya Pak, ucapnya sambil tersenyum sopan. Ya, silakan Mbah, jawab Pak Tarbu agak gugup. Kuah disajikan, nasi dituang, dan soto panas dihidangkan. Tapi baru 3 sendok masuk ke mulut, Mbah Sakri meletakkan sendoknya, lalu menatap tajam ke arah baskom kuah. Bau ini bukan bau rempah, ini bau tubuh wanita yang dipaksa. Pak Tarbu kaget, tangan yang sedang mengaduk soto langsung berhenti. Mbah Sakri berdiri, tangannya menunjuk kendi yang disimpan di bawah rak kayu gerobak. Dan benda itu bukan hanya kendi, itu wadah arwah. Isinya bukan sekadar cairan, tapi tumbal hidup yang belum selesai dikunyah. Orang-orang sekitar memperhatikan. Beberapa mulai bergumam heran. Tapi sebelum ada yang bertanya, Mbah Sakri berjalan menjauh, meninggalkan gerobak soto tanpa membayar. Ia hanya berkata pelan, "Jika kau tidak segera berhenti, kau tak hanya akan kehilangan keluarga. Kau akan dimakan oleh benda yang kau beri makan setiap hari." Keganjilan terbongkar malamnya. Pak Tarbu tak bisa tidur. Ucapan Mbah Sakri terjengjang di telinga. Ia mencoba membuang kendi ke sungai belakang rumah. Tapi anehnya, kendi itu kembali ke dapur keesokan paginya, dalam kondisi lebih hitam dan lebih berbau dari sebelumnya. Yang lebih mengerikan, Bu Mala mulai berubah. Ia tidak hanya bicara sendiri, tapi juga mulai memarahi anak Kenania tanpa alasan. Bahkan sempat memegang pisau dapur sambil tertawa di depan Gilang. Sinta berkata pelan kepada kakaknya, "Ibu bukan ibu lagi Kak, aku lihat tadi malam ibu duduk di dapur, tapi wajahnya seperti kayak nenek-nenek kecil yang muncul dari kendi." Pembeli yang membuka tabir 2 hari setelah kejadian dengan Mbah Sakri, datang seorang pria muda bernama Mas Joko, seorang pendatang dari luar kota yang juga punya indera keenam. Setelah memakan 1 mangkuk soto, Mas Joko langsung meremang. Ia berdiri dan berkata keras, "Kuh punya mata untuk melihat, ada aura laknat di dalam makanan ini." Semua orang terdiam. Ada sesuatu yang dicelupkan ke dalam kuah ini, sesuatu yang bukan untuk dikonsumsi manusia. Pelanggan mulai ketakutan. Saatlah satu dari mereka yang cukup berani langsung menendang baskom kuah. Baskom itu terjatuh dan tumpah ke tanah, tapi bukan hanya kuah yang keluar, melainkan potongan kecil kain putih dan segumpal daging busuk seperti potongan organ tubuh. Orang-orang berteriak, beberapa muntah, yang lain lari menjauh dari gerobak. Soto, amarah yang tak terbendung Pak Tarbu, hanya bisa berdiri kaku. Tangannya gemetar, wajahnya pucat. Ia mencoba menjelaskan, tapi lidahnya keluh. Dari keohan, Mbah Sakri muncul lagi, kini bersama seorang ustaz dan beberapa warga yang mulai curiga. Selama ini, Pak Tarbu menjual soto yang tidak halal. Sotonya ada tumbal, ada pesugihan, dan ada perjanjian dengan makhluk gaib. Ujrah, Mbah Sakri tegas. Ustadz mendekati kendi yang terjatuh dan mulai membaca doa. Kendi itu bergetar, lalu mengeluarkan asap hitam, dan terdengar jeritan wanita tua dari dalamnya, melengking seperti paku digesek di batu. Tiba-tiba, kendi itu meledak kecil, mengeluarkan cipratan darah yang anehnya tidak hilang meski disiram air. Akhir bab yang menegangkan malam harinya, rumah Pak Tarbu dilempari batu oleh warga yang marah dan jijik. Gerobak sotonya dibakar. Bu Mala histeris, anak-anak menangis, suasana kacau. Pak Tarbu terduduk di depan rumah, memandangi abu gerobaknya. Kendi yang tadi meledak entah bagaimana muncul kembali di bawah kolong rumah, utuh, lebih hitam, dan lebih panas. Dari dalam kendi, terdengar bisikan. "Belum selesai, Tarbu. Sekarang gilirannya yang paling kau sayang." Pak Tarbu menoleh ke belakang.
dan Gilang menghilang dari kamarnya. Hanya tersisa jejak kaki kecil yang basah, mengarah ke kolong rumah tempat Kendi itu bergetar. Langit malam itu tak menampakkan bintang. Awan gelap menutupi langit desa Sukajati. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan angin membawa aroma aneh campuran darah, tanah basah, dan kemenyan basi. Pak Tarbu duduk lemas di ruang tamu rumahnya. Yang tubuhnya kotor, wajahnya lebam karena amukan warga, dan matanya sembab karena satu hal yang paling menghancurkan, anak bungsunya. Gilang hilang. Di dalam rumah, suasana makin muram. Bumala hanya terduduk memeluk bantal. Matanya kosong seperti orang linglung. Sesekali ia tertawa sendiri, lalu menangis tanpa suara. Sinta dan Raga, dua anak lainnya, terus menangis dan menolak makan. Seisi rumah diselimuti hawa dingin dan ketakutan. Jejak menuju Kendi. Setelah semua orang tertidur, Pak Tarbu duduk sendirian di dapur. Ia mengingat betul, sebelum Gilang hilang, anak itu terakhir terlihat bermain di kolong rumah. Tempat Kendi tua yang meledak di pasar tiba-tiba muncul kembali, utuh dan utuh. Dengan tubuh gemetar, Pak Tarbu menyusuri kolong rumah menggunakan lampu senter. Tanah di bawahnya basah, dan ada bekas jejak kaki kecil jelas milik Gilang mengarah langsung ke Kendi. Dan di saat itulah, senter Pak Tarbu mati. Gelap, sunyi. Lalu, Tarbu, suara wanita tua. Suara yang selama ini hanya ia dengar. Di mimpi, anakmu manis, dagingnya lembut, cukup untuk seminggu kuah penglaris. Pak Tarbu sontak memundurkan badan. Nafasnya memburu, dadanya sesak. Ia merangkak keluar dari kolong rumah dan mengunci pintu. Tapi begitu masuk rumah, ia menemukan Bumala berdiri di dapur, tangan berlumur kuah soto, dan matanya sepenuhnya hitam. Bumala kesurupan ibu? Sinta memanggil dengan pelan. Namun wanita itu menoleh dan berkata dengan suara parau yang bukan. Suaranya, celupkan lebih lama. Rendam dalam hangatnya tubuh wanita. Biar pembeli terus lapar, biar aku terus hidup. Bumala tertawa keras, lalu menabrakkan dirinya ke dinding hingga pingsan. Pak Tarbu segera membacakan doa seadanya. Ia sadar, istrinya sudah tak lagi kuat menahan pengaruh dari pesugihan itu. Kendi Kliwon telah mulai merasuki tubuh orang-orang terdekatnya. Sinta melihat arwah Gilang esok malamnya. Sinta yang tak bisa tidur tiba-tiba berteriak. Ia melihat bayangan Gilang berdiri di pojok kamar, mengenakan baju yang sama seperti saat terakhir ia hilang. Tapi wajah Gilang pucat, matanya kosong, dan ia tidak bicara, hanya menunjuk ke arah dapur, tempat Kendi diletakkan. Kak, itu bukan adik kita, bisik Raga dari balik pintu. Itu arwah yang sedang disiapkan untuk dijadikan tumbal selanjutnya. Pak Tarbu nyaris gilapak. Tarbu tak sanggup lagi. Ia mencoba membakar kendi itu. Tapi begitu bara api menyentuhnya, dari dalam kendi, keluar suara raungan seperti ribuan wanita menangis. Api justru padam. Dan kendi itu tiba-tiba muncul di kasur tempat Gilang biasa tidur. Ia menggedor-gedor pintu rumah tetangga, minta bantuan, tapi warga sudah menjauh. Bagi mereka, rumah Pak Tarbu adalah sarang setan. Tak ada yang berani mendekat. Dalam keputusasaan, Pak Tarbu pergi ke masjid dan bertemu dengan Ustaz Fakih, satu-satunya orang yang bersedia mendengar ceritanya. Upaya pemutusan perjanjian Ustaz Fakih menyanggupi membantu. Malam itu juga, ia datang ke rumah Pak Tarbu, membawa air doa dan kitab suci. Bersama Mbah Sakri, yang sudah menunggu, mereka mulai melakukan ruqyah dan pemutusan ikatan pesugihan. Saat doa mulai dibacakan, kendi di dapur berguncang hebat. Lalu terbuka dengan sendirinya. Asap hitam keluar dan membentuk wujud wanita tua bertaring, dengan rambut panjang kusut dan wajah busuk mirip jenglot. Kalian berani mengusikku? Tarbu sudah jadi milikku, dan anaknya sudah masuk dalam perjanjianku. Tiba-tiba, kendi itu terbang dan menghantam dinding. Air doa muncrat ke udara. Suara tangis anak-anak terdengar dari segala arah. Dapur seolah berubah menjadi lorong kubur, gelap, dan penuh suara desahan arwah. Ustaz Fakih membaca doa lebih kencang. Mbah Sakri menggenggam kendi dan berteriak, "Kalau kau menuntut tumbal, ambil aku. Tapi lepaskan anak-anak itu." Namun kendi itu justru meledak keras. Bumala berteriak keras dan terjatuh pingsan. Di saat itu, dari asap yang keluar, terlihat bayangan Gilang berlari menjauh. Seolah melepaskan diri, akhir bab yang menyesakkan setelah ledakan itu, suasana tenang, rumah hening, Candyland, hanya tersisa retakan di lantai dapur. Pak Tarbu memeluk istri dan anak-anaknya. Air mata mengalir deras. Tapi saat semuanya seolah selesai, dari luar rumah terdengar suara kecil. Suara seorang anak. "Pak, besok jualan lagi ya? Sotonya enak,
Pak Tarbu berdiri, tapi di depan rumah tak ada siapa-siapa. Yang ada hanya bekas tapak kaki kecil, basah, seperti jejak Gilang, mengarah ke arah hutan Karangpule. Pagi hari setelah kejadian ledakan kendi dan kesurupan, rumah Pak Tarbu kembali sunyi. Namun kesunyian itu bukan kedamaian, melainkan tanda bahwa sesuatu masih belum selesai. Suara-suara aneh di malam hari masih terdengar, langkah kaki kecil tanpa wujud masih berjejak di lantai tanah. Dan hawa panis dingin terus mengganggu tidur keluarga Pak Tarbu. Namun hari itu berbeda karena Pak Ilham, saingan lamanya, kembali muncul. Tapi tidak sebagai tukang soto, melainkan sebagai seseorang yang tahu banyak hal tentang apa yang telah dilakukan Pak Tarbu. Pak Ilham tahu segalanya sore itu. Pak Ilham datang ke warung Pak Tarbu. Warung itu sudah sepi, tak lagi ramai seperti dulu. Bahkan mangkuk-mangkuk bekas kuah soto masih tertumpuk tak dicuci. Bau anyir bercampur amis menyengat. Tanpa permisi, Pak Ilham duduk di kursi pelanggan dan membuka obrolan. Waktu itu aku yang hampir dapat kendi itu, Tarbu. Tapi kamu yang duluan datang ke gubuk itu. Dan sekarang lihat apa yang terjadi. Pak, Tarbu menatapnya tajam. Gemetar. Kau tahu? Tahu? Aku yang ngasih info tentang kendi Kliwon ke kamu dulu. Ingat, tapi kamu licik. Kamu ambil jalur cepat. Dan biarkan aku tetap jadi tukang soto miskin. Sekarang, kamu panen kutukan. Dan aku datang buat ngambil bagian yang seharusnya jadi milikku. Rencana balas dendam Pak Ilham. Pak Ilham ternyata menyimpan dendam lama. Selama bertahan-tahan, ia iri dengan kesuksesan mendadak Pak Tarbu. Ia tahu, itu bukan kerja keras, tapi pesugihan. Dan kini, saat Pak Tarbu berada di titik terlemah, Pak Ilham ingin menuntut balasan dengan bantuan seorang dukun muda bernama Mas Darno. Pak Ilham melakukan ritual pemanggilan untuk membangkitkan arwah penjaga kendi. Ia ingin membuat perjanjian baru agar kekuatan kendi pindah ke dirinya. Ritual di puncak bulan gelap malam itu. Di tengah hutan Karangpule, Pak Ilham dan Mas Darno menyiapkan sesajen, darah ayam hitam, rambut wanita haid pertama, dan potongan pakaian bekas anak kecil. Di tengah lingkaran api, mereka meletakkan pecahan kendi yang dicuri diam-diam dari rumah Pak Tarbu. Mas Darno mulai melantunkan mantra. Udara berubah mencekam, langit seperti runtuh, dan tanah di bawah mereka bergetar. Lalu, dari kabut, muncul lagi sosok wanita tua kurus berambut panjang, dan lidah menjulur ke dada. Matanya merah membara. Ia mengenali Pak Ilham. Kau yang iri, kau yang haus kuasa, tapi kau belum siap membayar. Pak Ilham berlutut, menggigil. Tapi ia berteriak, ambil nyawaku, ambil tubuhku. Yang penting warungku ramai. Lebih ramai dari Pak Tarbu. Aku rela, asal dia hancur. Wanita tua itu tersenyum. Senyum mengerikan. Permintaanmu. Malam yang membakar desa esoknya, warung Pak Ilham langsung berubah drastis. Dalam semalam, warungnya yang dulu biasa saja, tiba-tiba ramai luar biasa. Pembeli berdatangan. Seperti tak bisa berhenti makan, mereka ketagihan. Kuah sotonya lebih gurih, lebih sedap, lebih aneh. Tapi yang tak diketahui warga adalah setiap malam, Pak Ilham membakar sesuatu di belakang warungnya. Celana dalam wanita, rambut anak kecil, dan darah kambing. Dan yang paling mengerikan, wajah-wajah para pelanggan perlahan menjadi pucat. Mata mereka membengkak, dan beberapa bahkan mulai berhalusinasi. Kutukan menyebar desa Sukajati, mulai tidak tenang. Banyak warga mengeluh diganggu mimpi buruk. Beberapa anak hilang misterius. Satu keluarga ditemukan pingsan di dalam rumah dengan tubuh penuh lumpur dan bau kuah basi. Pak Tarbu yang kini menyepi di rumah, tahu. Ini semua bukan kebetulan. Kendi Kliwon telah berpindah tuan. Tapi bukan berarti lepas dari dirinya. Ayam merasa terhubung. Bahkan setiap malam, Gilang masih muncul di pojok rumahnya. Diam, dan menunjuk ke arah warung Pak Ilham. Pak, tolong aku. Aku masih terperangkap. Mencoba memutus kutukan dengan tekad terakhir, Pak Tarbu pergi ke rumah Mbah Sakri dan Ustaz Fakih. Ia menangis, mengaku semua dosa dan minta bantuan. Ia tahu, selama Gilang belum dibebaskan, dan kendi masih aktif, desa akan terus dihantui. Ustaz Fakih menyarankan satu hal. Kau harus kembali ke gubuk tempat pertama kau bertemu wanita itu. Di sana, kamu harus menyerahkan satu hal. Sesuatu yang paling kamu cintai, atau kamu akan kehilangan semuanya. Akhir bab yang menegangkan malam harinya, Pak Tarbu berjalan sendiri menuju hutan Karangpule. Di tangannya, ia menggenggam baju kecil milik Gilang. Ia menyusuri jalan setapak di tengah kabut, dan suara jangkrik yang makin hilang. Udara menjadi pengap, gelap terasa menelan semuanya.
Sampai akhirnya, ia tiba di depan gubuk tua yang dulu menjadi tempat awal pesugihan. Namun kini, gubuk itu sudah tidak kosong. Di dalamnya, duduk Gilang, diam, pucat, mata hitam, dan di sampingnya, wanita jenglot tua menyeringai. Tarbu, kamu datang lagi. Tapi, kali ini, kau tak bisa pergi. Lalu suara kayu, retak, terdengar, langit seperti pecah. Dan dari dalam kendi besar di pojok gubuk, muncul puluhan tangan kurus, menarik-narik tubuh Pak Tarbu perlahan. Langit malam itu mendung pekat. Awan menggulung seperti hendak menumpahkan segala kutukan yang selama ini tertahan. Pak Tarbu berdiri di depan gubuk tua yang dikelilingi ekar-ekar besar menjalar seperti ular. Angin tak berhembus. Waktu membeku. Di tangannya, ia menggenggam erat baju kecil milik Gilang. Anak bungsunya yang sudah lama menghilang sejak kendi Kliwon meledak. Bau tanah basah dan kemenyan bercampur menyengat. Dari dalam gubuk, terdengar suara gumaman nyaring. Doa dalam bahasa yang tidak manusiawi. Dan di sanalah Gilang duduk memeluk lutut, matanya kosong. Di sampingnya berdiri sosok wanita kurus keriput, dengan rambut gimbal panjang dan wajah seperti jenglot hidup, tubuhnya membungkuk, kakinya tidak menyentuh tanah. Kamu datang lagi, Tarbu. Suaranya serak, panjang, seperti suara daun kering. Digesek, Pak Tarbu melangkah masuk, menahan napas dan rasa takut. Aku ingin anakku kembali. Aku ingin mengakhiri semua ini. Wanita tua itu menyeringai. Giginya tinggal 4. Bukan semudah itu. Kau sudah menikmati hasil pesugihan kendi. Sekarang bayarannya harus lunas. Gilang sudah menjadi penghuni kendi. Tubuhnya adalah wadah. Pak Tarbu menggeleng keras. Air mata menetes. Ambil aku sebagai gantinya, Pertek. Yang terlarang wanita itu tertawa panjang. Dari kendi besar di sudut gubuk, mulai muncul asap pekat. Asap itu membentuk wajah-wajah para korban. Mereka semua seperti merintih, menangis, dan menatap ke arah Pak Tarbu. Kalau kau ingin menukar, harus ada upacara penyerahan. Dan kamu harus ikhlas menyerahkan daging dan darahmu. Bukan sekadar janji. Pak Tarbu meraih pisau kecil di pinggangnya. Tanpa ragu, ia sayat tangannya sendiri, meneteskan darah ke dalam kendi. Ia memejamkan mata. Ambil semua dariku, asal anakku selamat. Angin langsung berputar keras. Api dari pelita menyala tinggi, gubuk seperti berguncang. Gilang berteriak, tubuhnya kejang. Dari tubuh Nia, keluar bayangan hitam, menyerupai sosok wanita tua itu. Wanita jenglot menjerit marah. Tidak, dia milikku. Tapi doa dari Pak Tarbu terus terdengar. Ia membaca ayat kursi sambil menahan luka, air mata, dan rasa bersalah bertahan-tahan. Kehancuran gubuk dan pertarungan arwah tiba-tiba. Kendi besar retak, lalu pecah menghancurkan seisi ruangan. Asap hitam menyebar ke langit. Bayangan wanita tua berubah besar, menjelma raksasa hitam bersayap dengan kuku panjang dan mata merah menyala. Gilang tergolek, tubuhnya mulai normal. Tapi Pak Tarbu mulai diseret masuk ke dalam tanah. Kamu bayar dengan jiwamu. Tapi belum selesai. TBT, muncul Ustaz Fakih dan Mbah Sakri di luar gubuk. Mereka datang membawa kitab dan air doa. Mereka melemparkan air tersebut ke arah makhluk itu. Jeritan menggema ke seluruh hutan. Sosok wanita tua itu menguap perlahan. Ditelan tanah bersama puing-puing gubuk. Harga dari sebuah penyesalan Pak Tarbu selamat, tapi tidak utuh. Wajahnya seperti terbakar, matanya kehilangan penglihatan. Ia jatuh pingsan di pelukan Ustadz Fakih. Gilang menangis, sadar kembali. Anak kecil itu memeluk tubuh ayahnya yang kini ringkih dan penuh luka. Pak, kita pulang ya. Akhir yang meninggalkan bekas seminggu kemudian, desa Sukajati kembali tenang. Warung Pak Tarbu tak pernah dibuka lagi. Ia kini hanya duduk di kursi depan rumah. Ditemani Gilang, istrinya, Bu Mala, kini membuka warung kecil menjual jajanan sederhana. Tak lagi mencari kekayaan. Namun di sisi lain, desa warung Pak Ilham makin ramai. Tapi wajah Pak Ilham berubah. Pucat. Matanya selalu menghindar dari cermin. Dan setiap malam, ia mendengar suara dari dapurnya. Suara kendi yang retak. Ten, enak. 1 bulan setelah kejadian di hutan Karangpule, desa Sukajati tampak biasa saja. Namun rumor masih beredar pelan di antara para warga. Tentang Pak Tarbu yang kini buta, tentang kendi yang meledak di gubuk tua, dan tentang sosok Gilang yang sempat hilang, lalu kembali tanpa ingatan. Tapi yang paling aneh adalah satu hal. Warung Pak Ilham kini tak pernah sepi. Dari pagi sebelum matahari naik, hingga malam menjelang. Pembeli datang dan pergi seolah tak kenal lelah. Soto Pak Ilham yang dulu biasa saja sekarang sangat harum, kuahnya bening keemasan, dan selalu habis sebelum siang.
Namun, hanya segelintir orang yang menyadari ada yang tak wajar. Pertanda dari aroma busuk salah satunya adalah Mbah Salim, seorang sesepuh kampung yang dikenal bisa melihat lebih dalam. Suatu siang, ia duduk di pojok warung Pak Ilham. Setelah menyeruput 2 sendok kuah, wajahnya berubah pucat. Kuahnya, ini bukan kaldu biasa. Double any year, campur tanah kuburan, gumamnya. Malamnya, Mbah Salim mengunjungi rumah Pak Tarbu, yang kini hanya duduk termenung di kursi kayu. Gilang tertidur di pangkuan ibunya. Tarbu, Candid, belum selesai, energinya belum hancur. Ada yang mengambil sisa pecahannya, ujar Mbah Salim lirih. Dan aku curiga, Ilham tahu ritualnya. Pak Tarbu hanya diam, tapi tangannya menggenggam erat tongkat kayu. Kendi yang hidup kembali sementara itu. Pak Ilham yang tampak sehat di depan pembeli, sebenarnya mulai diganggu makhluk gaib di rumahnya. Setiap malam, ia melihat sosok anak kecil tanpa wajah, duduk di sudut dapur. Setiap pagi, ia menemukan celana dalam wanita tergeletak di panci kuahnya. Padahal, ia tinggal sendirian. Di lemari, ia menyimpan sesuatu yang dibungkus kain putih kotor, pecahan kendi kliwon, yang diam-diam ia temukan di hutan saat Pak Tarbu belum sadar. Ia menyiramkan air dari kembang 7 rupa ke atas pecahan itu setiap malam Jumat Kliwon. Dan kini, kendi itu mulai bernafas. Bayi dalam kendi satu malam, suara tangisan bayi terdengar dari kendi itu. Pak Ilham panik, menutup kendi dengan kain. Tapi suara itu tidak berhenti. Semakin lama, tangisnya berubah menjadi tawa cekikikan wanita tua yang menyeramkan. Kau pikir aku mati, Ilham? Kau pikir kau bisa ambil untung tanpa bayar harga? Bayangan sosok jenglot wanita muncul di cermin dapur, menatap Pak Ilham dengan mata merah. Sejak malam itu, tubuh Pak Ilham mulai rusak kulitnya, melepuh rambut rontok, dan darah sering keluar dari telinganya. Namun warungnya tetap ramai. Konfrontasi terakhir Pak Tarbu datang ke warung Pak Ilham pada suatu pagi, dipapah oleh Mbah Salim, dan ditemani oleh Bu Mala serta Gilang. Saat semua pembeli mulai merasa mual setelah makan, suasana jadi kacau. Beberapa pembeli muntah darah, satu ibu pingsan. Di kuah soto yang tersisa, tampak lembaran kain putih yang melayang, dan bau busuk menyeruak. Ilham, kau melanjutkan kutukan itu? Pak Tarbu berteriak. Pak Ilham muncul dari dapur, matanya merah, wajahnya seperti tidak tidur seminggu. Aku tak punya pilihan. Aku ingin lari sepertimu dulu. Tiba-tiba, kendi di tangannya bergetar. Asap hitam menyebar, menyelimuti seluruh warung. Suara wanita tua terdengar lagi, kini lebih jelas. Aku mau tubuhmu, atau semua pembelimu. Tubuh Pak Ilham terangkat ke udara. Ia menjerit, lalu pecahan kendi menancap ke dadanya. Ia jatuh tersungkur. Darah mengucur dari mulutnya. Kendi itu hancur. Tapi kali ini benar-benar meledak jadi abu hitam. Tak bersisa. Akhir dari segalanya, Pak Ilham meninggal. Warungnya ditutup. Desas-desus tersebar, tapi tak ada yang berani menyebut kata pesugihan secara terang-terangan. Penduduk kembali biasa, tapi mereka tak lagi mudah percaya pada warung yang terlalu ramai dalam waktu singkat. Pak Tarbu, walau kehilangan penglihatan, hidup tenang bersama keluarganya. Ia membuka warung kecil di depan rumah tanpa bantuan apapun. Hanya dengan doa dan kerja keras, dan setiap malam Jumat Kliwon, Pak Tarbu selalu membakar dupa dan membacakan doa, agar tak ada lagi yang jatuh ke dalam godaan kendi Kliwon. Tapi, jauh di dalam hutan Karangpule, di tempat gubuk itu pernah berdiri, terdengar suara cekikikan kecil, dan suara kendi yang lagi-lagi bernafas.